This now makes the first coronavirus death confirmed. Dua warga negara Indonesia yang positif virus corona merupakan warga negara positif terjangkit virus corona. Penularannya ini melalui terus meluas. Kemarin sudah ada penerbangan dokteran medis di Qatar atau I think that's going to be very important to making sure that we appropriately diagnose. Coronavirus adalah salah satu dari keluarga besar virus penyebab penyakit yang menyerang saluran pernapasan yang dapat menyebabkan kematian. Dan menurut WHO, virus ini bersifat zoonosis, yang berarti ditularkan antara hewan dan manusia. Di saat pandemik virus corona yang semakin hari semakin meluas dan menjadi masalah serius bagi dunia saat ini, dan membuat beberapa negara melakukan lockdown pada suatu kota atau bahkan negaranya, dan sampai banyak teori konspirasi tentang akhir dunia karena virus ini. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Maka dari itu, saya Arif Yudi Setio, mahasiswa Mercu Buana, kampus Jati Sampurna, akan menjelaskan 7 fakta mengenai corona di Indonesia setelah intro berikut ini. Pemeriksaan massal oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah Indonesia sudah melaksanakan tes massal untuk mendeteksi virus corona, dan metode yang dipilih adalah antibodi imunoglobulin dan pengambilan sampel darah. Hasil tes ini dapat diketahui dalam 15 hingga 20 menit. Sekalipun massal, tes ini bukan untuk siapa saja, melainkan hanya untuk orang yang sudah berinteraksi langsung dengan orang yang sudah positif COVID-19 atau ODP, dan mereka yang tes imunoglobulinnya positif akan melaksanakan tes lanjutan dengan mengambil sampel cairan di tenggorokan bagian belakang dan dilakukan tes reaksi bercairan atau PCR test. Dan pemerintah mengaku sudah menyiapkan 1 juta alat tes yang diimpor dari Tiongkok. Wah, banyak sekali ya. Kebijakan lockdown. Walaupun saat ini banyak negara-negara di dunia yang sudah melakukan lockdown seperti pada negara Italia, Spanyol, dan tetangga kita Malaysia, tapi di negara kita belum secara resmi menyatakan lockdown seperti yang dilansir dari CNN Indonesia. Tanggal 24 Maret 2020, Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi mengatakan bahwa di Indonesia tak ada lockdown karena tidak cocok dengan karakteristik dan budaya di Indonesia. Akan tetapi, sudah ada beberapa daerah yang melakukan lokal lockdown seperti Kota Solo dan Provinsi Maluku yang melakukan lokal lockdown selama 14 hari, Provinsi Bali yang sampai memblokir Kota Denpasar selama 2 hari, Provinsi Papua yang hanya memperbolehkan angkutan pembawa bahan makanan dan barang yang boleh masuk terhitung dari 17 Maret sampai 17 April 2020. Dan yang paling mencengangkan juga ada Kota Tegal yang merencanakan lokal lockdown selama 4 bulan terhitung dari 30 Maret sampai 30 Juli 2020. Wow, sampai-sampai karena fakta ini, Pak Jokowi sendiri yang menegur karena beberapa daerah mengambil kebijakan sendiri seperti ini. Jahe merah, serai, dan kunyit. Ya, hampir semua orang Indonesia tahu rempah-rempah ini. Tapi, tahu nggak kalau ketiga rempah ini sangat berguna untuk menghadapi pandemi corona saat ini? Karena kandungan di dalamnya, seperti tonikum dalam minyak kastirin dalam jahe merah, lalu efek bionetik dalam serai, serta senyawa antiinflamasi yang ada pada kunyit, yang fungsi kandungan itu sangat ampuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sampai-sampai karena fakta ini, harga rempah-rempah tersebut di pasaran naik secara signifikan. Yang tadinya kisaran 40.000 per kilo untuk jahe, sekarang bahkan sampai menembus angka 100.000 rupiah. Wah, mahal juga ya. Cara penyebarannya. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa corona bisa menular lewat udara. Tapi penelitian dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menunjukkan kalau COVID-19 atau virus corona bisa menyebar dari satu penderita ke orang lainnya lewat kontak radius hingga 1,8 meter melalui droplets atau percikan air liur penderita COVID-19 dari bersin atau batuk yang masuk ke tubuh orang lain melalui hidung ataupun mulut. Dan CDC juga menyatakan kalau COVID-19 atau virus corona juga bisa menular lewat permukaan sebuah benda yang sudah terpapar.
Tapi menurut CDC, ini bukan penyebab utama penyebaran virus corona atau COVID-19. Karena virus ini bisa mati kalau terkena suhu lebih dari 30 derajat Celcius di udara. Maka dari itu, sangat penting pada saat ini untuk memakai masker dan menjaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter, terutama untuk penderita COVID-19, agar tidak menyebarkan virus yang dideritanya ke orang lain. Yang paling rentan terjangkit, WHO menyatakan bahwa semua orang dapat terpapar virus corona atau COVID-19 ini. Tapi WHO juga mengatakan bahwa yang paling rentan terkena COVID-19 adalah orang-orang yang menderita penyakit kronis dan para lansia. Seperti penelitian yang diterbitkan pada Senin 17 Februari 2020 dari CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina, yang mengambil data dari keseluruhan kasus COVID-19, yang tercatat bahwa tingkat kematian pada penderita di atas 80 tahun mencapai 14,8%, dan untuk 70-79 tahun memiliki tingkat kematian sebesar 8%. Wah, disarankan jangan mudik atau keluar rumah dulu ya kawan, kalau kalian masih sayang pada orang tua kalian. Hihi. Sudah ada yang sembuh dari corona. Walaupun pada saat ini terlihat bahwa angka kesembuhan dari COVID-19 di Indonesia lebih rendah daripada angka kematiannya, tapi ini masih bisa menjadi harapan bagi para penderita untuk sembuh dari COVID-19 ini, terutama kita yang masih berumur di bawah 60 tahun. Karena menurut WHO, virus corona menginfeksi pada mereka yang memiliki sistem imun tubuh yang lemah, dan mereka yang masih berumur di bawah 60 tahun masih aktif dalam memproduksi sistem imun di dalam tubuhnya. Dan tingkat kesembuhannya jika terpapar adalah 80%. Wih, tentu ini sebuah angin segar ya buat kita, para kaum muda. Liburan corona. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Ancaman virus corona yang sampai membuat pemerintah menghimbau agar warganya bekerja dan belajar dari rumah. Tapi himbauan ini tidak sedikit orang yang menghiraukannya, karena tak sedikit warga Indonesia yang menganggap bahwa ini adalah waktunya liburan. Sampai-sampai tempat wisata yang masih buka ramai dikunjungi para pengunjung, dan tak sedikit pula orang yang memanfaatkan saat ini untuk mudik untuk menemui orang tua dan sanak saudara di kampung halamannya. Dan hal inilah yang menyebabkan angka orang terjangkit di daerah meningkat dan menyebar hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ya mungkin itu saja 7 fakta corona di Indonesia. Sekedar mengingatkan, sekarang bukan saatnya kita menyalahkan pemerintah, Menkes, atau yang lainnya. Ini saatnya kita bergandeng tangan, bahu-membahu dan gotong royong untuk menghadapi pandemik ini. Walaupun kita tidak bisa bantu sebagai garda terdepan seperti tugas medis dan yang lainnya, kita masih bisa membantu dengan tetap di rumah dan menjaga kesehatan dengan tidur dan olahraga yang cukup. Kita juga bisa makan makanan yang bergizi untuk menjaga sistem imun kita. Ya walaupun karena sistem OBE saat ini, jadi banyak tugas yang mengharuskan mahasiswa untuk begadang. Jadi ya sehat-sehat ya kawan. Memang untuk kebanyakan orang stay di rumah itu membosankan, tapi tanamkan dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kesenangan sesaatmu itu mempertaruhkan nyawamu atau nyawa orang di sekitarmu. Memang mungkin hidup mati di tangan Allah, tapi kita harus ingat, tawakal itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Memang kita para kaum muda kebanyakan punya sistem imun yang lebih kuat, dan kebanyakan dari kita menyepelekan virus ini, main kesana kemari, kumpul dan sokin sana sini, sampai mungkin kalian sudah karier virus corona ini tapi tidak merasakan gejalanya dan hanya bersin-bersin atau batuk-batuk biasa, padahal kalian sudah membawa virus tersebut. Lalu kalian kumpul dengan orang tua kalian atau orang terdekat kalian yang memiliki riwayat penyakit kronis, hipertensi, jantung, atau gejala stroke. Ini akan sangat berbahaya untuk mereka, dan mungkin tidak lama akan menimbulkan sesak napas, dan ketika dibawa ke IGD ternyata sudah terkena pneumonia berat dan akhirnya gagal sistem pernapasan, dan tak lama kemudian gagal organ lalu menuju kematian. Jadi kawan, saya mengingatkan sekali lagi, mari kita bantu pekerjaan pemerintah dan para garda terdepan seperti tenaga medis, polisi, TNI, dan yang lainnya dengan cara tetap di rumah, atau bahkan kalian bisa menjadi lilin di keluarga kalian agar keluarga kalian terhindar dari berita-berita hoax yang saat ini sedang menyebar luas di mana-mana. Dan perlu diingat sekali lagi, jangan meremehkan virus ini, tapi jangan juga panik dan tetap waspada. Sekian dari saya, bye.